Delphi diselimuti kabut saat pemuda itu tiba. Ia menunduk, menghindari tatapan siapapun. Di balik jubah coklatnya, ia bukan siapa-siapa. Hanya anak dari dusun miskin yang lapar. Lapar akan kepastian, lapar akan makna. Ia tahu satu hal, di dalam kuil suci itu disimpan suara masa depan. Dan malam ini, ia akan mencurinya. Bukan untuk dijual, tapi untuk didengar, sekali saja, tentang nasib dirinya sendiri. Ia tumbuh dalam suara perut keroncongan dan desis orang dewasa yang kehilangan harapan. Ibunya mati karena kelaparan. Ayahnya hilang di medan perang tanpa batu nisan. Ia tahu bahwa hidup bukan soal doa, tapi soal bertahan. Maka ketika mendengar tentang orakel yang bisa melihat masa depan, ia tahu inilah jalannya. Ia tidak minta kaya, ia tidak ingin berkuasa, ia hanya ingin tahu apakah esok masih ada untuknya. Langkahnya menyusup melalui lorong belakang kuil, tempat para pelayan tua biasa lewat. Ia menyamar sebagai penjaga baru, mengambil jubah dan sabuk milik orang yang terlalu mabuk untuk sadar dicuri. Hidungnya mencium bau dupa dan tanah basah. Jantungnya berdetak cepat, tapi langkahnya mantap. Malam ini bukan datang keberanian. Ini soal kebutuhan. Dan kebutuhan adalah penyamar terbaik dalam sejarah. Lorong demi lorong ia lewati, meniru gaya jalan para petugas. Pundaknya ditegakkan, wajahnya diredam bayangan obor. Tak ada yang curiga. Ia melangkah menuju ruangan terdalam, tempat sang Pythia, sang orakel perempuan, duduk di atas 3 kaki perugu. Di sana, kabut kemenyan bergulung seperti ular yang menyembunyikan kebenaran. Suara gemericik air suci Castalia terdengar samar. Ia masuk, perlahan, mengucap salam dalam bahasa Yunani patah-patah. Orakel tak menjawab. Ia duduk tenang dengan mata terpejam. Bibirnya bergerak lirih. Entah bahasa apa, entah makhluk mana yang sedang berbicara dari balik tubuhnya. Pemuda itu mendekat, menahan nafas. Ia menunduk seperti prosesi ziarah. Tapi dalam benaknya, ia hanya ingin satu hal. Ramalan yang bisa memberitahu bagaimana ia mati, atau apakah ia bisa menipu kematian itu sendiri. Ia berdehem. Aku membawa pertanyaan dari penguasa jauh, tentang perang, tentang hidup dan mati. Suaranya goyah, tapi niatnya bulat. Orakel tetap diam. Kemudian tiba-tiba matanya terbuka. Bukan menatap, tapi menusuk. Suara menembus tubuh pemuda hingga ke sumsum ketakutan. Bibirnya mulai bergerak cepat. Irama kata-katanya seperti nyanyian angin yang dingin dan tajam. Lalu sunyi. Akan ada kematian malam ini. Satu kalimat, tapi dunia seolah berhenti. Pemuda itu mengkernyit. Apa maksudmu? Siapa yang mati? Ia menahan gemetar. Orakel tersenyum miring, seakan tak menjawab. Hanya satu yang akan hidup, dan satu akan menjadi bayangan. Lalu ia menunjuk genangan air di bawah altar. Pemuda itu mendekat dan melihat bayangannya sendiri. Tergeletak, bersimbah darah, mata kosong. Aku bukan bagian dari ini, katanya, panik. Ia berdiri cepat, hampir terpeleset. Ia mundur, keluar dari ruangan itu. Tapi kabut seolah mengejarnya. Kuil seperti memanjang. Lorong-lorong melipat jadi labirin. Ia menabrak tiang, menjatuhkan tempat dupa. Penjaga datang, ia berlari. Melewati halaman belakang, napasnya memburu. Tapi suara orakel tetap terdengar di telinganya, seolah tertanam dalam pikirannya. Hanya satu yang akan hidup. Satu menjadi bayangan. Ia menyelinap keluar tembok, menuruni lereng curam. Kakinya berdarah, tapi ia tak peduli. Angin malam dingin memukul wajahnya, tapi ia tak bisa berhenti. Ia merasa diawasi, diburu, dilihat oleh mata yang tak berbentuk. Ia sampai di gua kecil yang setempat para penggembala kadang berteduh. Di sana ia tiarap, menangis diam-diam. Pisau kecil ia genggam erat.
bukan untuk bertarung, tapi untuk bertahan. Malam itu panjang, dan setiap suara kecil membuat jantungnya melompat. Ia membayangkan penjaga datang, atau orakel mengendap dalam bayangan. Ia membayangkan dirinya mati seperti dalam genangan air itu, tapi ia juga membayangkan dirinya bangun esok pagi, lalu tertawa betapa bodohnya ketakutannya malam ini. Tapi pagi tidak datang dengan tenang. Pagi datang dengan suara kaki menghentak tanah. Ia membuka mata. Ada bayangan berdiri di mulut goa. Tidak berbicara, tidak bergerak, hanya memandang. Lalu satu langkah masuk, lalu satu lagi. Pemuda meraih pisaunya, tapi tangannya gemetar. Bayangan itu mendekat, dan wajahnya adalah dirinya sendiri. Tapi lebih pucat, lebih tenang, lebih kosong. Seperti cermin yang sudah lama tidak dikenali. Ia berteriak, tapi suaranya tak keluar. Hanya pisau yang melayang. Tikaman itu cepat, tepat di bawah tulang rusuk kiri. Pemuda itu terjatuh. Tangannya mencoba menahar luka. Darah mengalir, menghangatkan tanah. Bayangan itu hilang begitu saja. Ia terbaring, menatap langit yang semakin cerah. Tapi bukan cahaya yang ia lihat, melainkan kabut yang turun perlahan, membungkus tubuhnya. Ia ingin menyesal, tapi sudah terlambat. Ramalan telah terjadi, dan ia bukanlah yang satu yang hidup. Tubuhnya ditemukan 2 hari kemudian oleh pendeta muda yang mencari kayu bakar. Jubahnya compang-camping, wajahnya tenang seperti tertidur. Di tangannya masih menggenggam pisau. Tak ada jejak pelaku. Tak ada tanda perlawanan. Para tetua menyebutnya hukuman. Para penjaga berkata itu peringatan. Tapi orakel hanya duduk diam, menatap kosong, seperti tahu semuanya sejak awal. Setelah kejadian itu, orakel tidak lagi berbicara selama 3 purnama. Kuil ditutup sementara. Beberapa mengatakan arwah pemuda itu masih gentayangan di sekitar altar. Beberapa mengatakan itu hanyalah cerita pengantar tidur untuk menakuti anak pelayan. Tapi setiap malam, kabut di sekitar Delphi terasa lebih tebal. Dan dalam diam, terdengar bisikan samar. Satu akan hidup, satu menjadi bayangan. Dan sekarang, jika kamu datang ke Delphi dengan niat menyusup, para penjaga akan memperingatkanmu. Bukan tentang hukum, tapi tentang bayangan. Tentang pemuda yang mengira bisa menipu takdir. Dan malah menjadi bagian dari ramalan yang ingin ia curi. Karena ramalan tidak bisa dicuri. Ia hanya bisa dipenuhi. Dan ketika kamu mendekat ke air suci Castalia, berhati-hatilah. Mungkin bayanganmu bukan lagi milikmu sendiri.